Jadi kita ngobrol santai aja ya Mas ya. Ini saya mau buat video satu ini aja. Jadi tadi kan saya bahas mengenai proses-proses penarikan batu mustika. Kemarin juga bahas mengenai batu merah delima, proses yang penarikan dan gagal. Nah, ini saya ingin share aja kepada teman-teman agar tahu ya resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi ketika kita melakukan proses penarikan atau mendapatkan suatu pusaka, batu mustika, benda bertuah, azimah dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah kita lihat di YouTube. Ya, pertama sebelum saya bahas, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, proses penarikan itu tidak semudah seperti dilihat di YouTube. Ya, di YouTube kalian di video-video itu kalian lihat proses, kemudian ritual, ya, bicara dengan goib, bicara dengan khodam dan lain sebagainya, akhirnya mendapatkan batu mustika. Tidak semudah itu. Mungkin di balik itu ada proses yang mengerikan. Ya. Walaupun sekarang ini masih ada proses yang dibuat rekayasa ya sebagai entertainment atau hiburan. Kalian mungkin bisa membedakan. Nah, proses tersebut apa itu? Ya, saya kan pernah cerita. Bisa jadi kalau proses penarikan energi kita kurang, tenaga dalam kita sudah terkuras habis, kita bertarung atau interaksi dengan khodam, dengan penjaga dan lain sebagainya, kita bisa muntah darah. Itu udah biasa. Sudah biasa. Saya punya kenalan ya, seorang spiritualis juga melakukan penarikan dan dia tidak kuat dan meninggal dunia di tempat. Itu ada resiko semacam itu. Kalau saya pribadi yang mampu melukai saya, ya, ini ada bekas banyak di tangan saya, ya, kemudian di punggung itu ada. Ada satu videonya yang tidak bisa dijelaskan secara logika, mungkin silakan sekalian cari, saya lupa itu. Waktu itu di proyek pembangunan rumah sakit yang mangkrak, saya proses penarikan. Sekeliling saya nggak ada apa-apa, ya, nggak ada apa-apa. Kemudian saya jalan seolah-olah ada yang nyambit, ada yang nyangkut, ya, di tangan saya. Ini nanti biar di syuting ya Mas ya, bikin footage. Di sebelah tangan saya ini ada bekas luka. Ini kayak ada sebuah apa namanya, yang nyangkut begini loh, masuk ke dalam kulit saya dan membuat robek kulit. Ini adalah bekas spiritual ya ketika proses itu. Apakah ini mengerikan? Ya, banyak. Ada beberapa video saya yang melompat, kemudian lari, kemudian ada yang narik kaki saya terjatuh, ada saya naik pohon, ya. Ada yang pernah saya lari bertarung, bahkan ada yang pernah salto, ya kan? Tanpa sepengetahuan kalian bahwa itu di situ ada yang tidak beres loh. Tangan saya bergeser, jadi kayak tulang itu bergeser, ya, tidak di lokasinya. Tapi saya seolah-olah udah gini aja cukup, nggak apa-apa, karena itu proses yang masa saya tunjukkan, tangan saya begini, tangan saya patah dan lain sebagainya. Tidak semacam itu. Sebisa mungkin saya tidak menunjukkan rasa sakit biar kalian paham, ya. Kalau saya tunjukkan ya mungkin itu pun tidak baik. Bisa jadi di video juga tidak diperbolehkan, kan begitu. Kemudian di sebelah tangan saya sini, ini ada bekas luka dan mungkin dijahit ya, menggaris dari sini ke atas. Itu sama, itu kena sebuah cakaran, tapi tidak berwujud tiba-tiba ya bergerak semacam ini saja, tiba-tiba terluka, semacam disayat sini sampai sini. Nanti biar ditunjukkan masnya, ya. Dan banyak lagi kena api, ya. Ada sosok khodam yang pernah meludah kepada saya, diidoni saya, diludah, kena kulit saya, terbakar. Ada bekasnya di sebelah sini dan di sebelah sini ada. Nah, hal ini saya tunjukkan kepada kalian. Kenapa? Karena apa? Ya, karena proses penarikan batu mustika, keris, pusaka itu tidak semudah yang dilihat. Ketika di video, saya sesekali itu bikin video penarikan, ya tujuannya agar tahu ini prosesnya semacam ini.
Ya, tapi di balik itu kegagalannya banyak, cilokonnya juga banyak, semacam itu loh. Nah ini yang di depan kalian, Mas editor ini pernah ya jadi saksi kunci. Dulu pernah kan Mas ya, sampai melakukan penarikan dengan saya, hampir kena keris itu yang jatuh dari atas itu loh. Ya benar. Nah itu coba ada kata itu hari sial kita, itu kan bahaya. Proses penarikan di atas pohon itu loh. Kemudian pas waktu saya jatuhkan begini, keris dari atas jatuh. Pas itu, keris itu tajamnya kayak apa sih? Jatuh dari atas langsung kena ini, di depan nancep gitu loh. Nah itu andai kata kena kepala kita gitu. Soalnya nggak tahu kerisnya jatuh dari mana. Tiba-tiba ada kerosak-kerosak dari pohon, dan keris itu jatuh. Semacam itu teman-teman semuanya. Ya, jadi hikmah yang bisa kalian petik. Proses yang dilakukan oleh spiritualis untuk mendapatkan mustika itu sangat keras effortnya, sangat sangat banyak syarat yang harus dilakukan dan tidak mesti berhasil. Itulah mengapa ketika sarana spiritual mungkin dihargai mahar, itu adalah sebagai apresiasi untuk mengganti ubur rampe, waktu, tenaga yang dikeluarkan untuk mendapatkan mustika tersebut. Dan di samping itu juga bisa menjadi patokan energi mustika yang didapatkan itu yang besar. Semacam itu lagi teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.